Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum Salman. Waalaikumsalam. Tolong doakan Ustadz Salman, saya habis dapat musibah, terserempet motor dan kaki saya patah. Sudah 3 bulan lalu, sekarang pakai tongkat dan sudah bisa pakai tongkat, tapi kaki masih bengkak dan dengkul saya belum bisa ditekuk. Apakah ada solusi buat saya selain diterapi? Mungkin ada solusi lain. Karena kasihan 4 anak saya butuh nafkah, sedangkan saya belum bisa bekerja lagi. Baik. Mohon doanya Ustaz Salman. Iya. Karena hari ini kita membahas tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba dulu jawab dengan apa pembahasan kita hari ini ya. Bahwa kita bilang kita ini pasti akan ada selalu masalah. Jangan khawatir. Nah, yang pertama yang harus Bapak punya, mohon maaf tapi Pak ya, pasti musibah ini berat buat Bapak. Siapapun pasti bila ditimpa musibah akan terasa berat. Bukan hanya Bapak, saya pun akan begitu Pak. Kita semua, setiap manusia bila ditimpakan oleh Allah musibah pasti terasa berat. Tetapi panduan dari Allah Subhanahu wa taala, panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberat apapun itu musibah, jangan main-main ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan penyerahan diri kepada Allah, jangan doa kepada Allah hanya sebagai penyempurna dari yang selain-lain yang kita lakukan. Bukan. Tetapi berserah diri, berdoa kepada Allah adalah bentuk usaha yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Selain nanti usaha-usaha yang lain. Jadi pertama kali yang harus bawa punya, bahwa harus tenangkan hati, bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun itu di sisi Allah kecil sekali. Sangat kecil. 4 anak, kondisi patah, masih ada istri. Nikmati dulu. Kalau Bapak tidak tenang, maka tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Tetapi ketenangan hati, penyerahan diri yang sempurna dan sesungguhnya kepada Allah akan membuahkan hasil yang sungguh sangat luar biasa. Aku ini gimana? Tidak ada lagi kata yang bisa kuucapkan. Tapi ketika saya melewati itu semua, betul lewat dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah enggak lewat Pak Krisna. Ini ceritanya, cerita nyakit. Baik, saya ingin bercerita tentang diri saya aja lah semuanya. Saya Pak, pernah saat ekonomi emak saya, keluarga saya, memang tidak ada. Makan aja sulit. Saya sakit, kena malaria, demam. Malaria tropika waktu itu namanya. Harus dibawa berobat ke rumah sakit Pak Krisna. Kata emak saya, enggak ada duit nak. Ini, akhirnya ada orang berbaik hati. Diperiksa malaria tropika. Kata dokternya, kalau ndak kita obati, paling anakmu ini bertahan 13 hari lagi. Meninggal lah ini sudah. Akulah itu yang dicerita. Kelas 2 SMP waktu itu Pak Krisna. Mak saya hanya bisa menangis kepada Allah SWT. Tetapi saya meyakini bahwa tangisan dia kepada Allah waktu itu, pasti di hatinya menyebutkan nama Allah SWT. Takut juga dia mungkin anaknya yang paling besar, anak sulungnya ini meninggal. Karena di waktu musim saya kena demam malaria ini, tetangga sebelah rumah saya meninggal gara-gara malaria. Tetangga sebelah saya meninggal gara-gara malaria. Meninggal. Berarti kematian di depan mata mak saya. Mungkin ada secercah doa yang pernah dia ucapkan kepada Allah SWT. Nggak tahu kita, ada dokter datang. Nggak kenal saya sama dokternya. Saking nggak kenalnya saya. Hari ini karena perbuatan baiknya, saya ingat betul namanya. Dokter Nazarudin namanya. Dokter Nazarudin. Dibawa kita berobat di situ. Nggak usah dulu pikirkan biayanya. 12 hari Pak, saya harus infus setiap hari. 2 lagi infus itu. 1 infus cairan yang masukkan tubuh saya, 1 infus obat. Biayanya saya lupa lah waktu itu berapa. Pokoknya harusnya bisa dibayar. Itu bentuk penyerahan diri kepada Allah. Karena saya pernah melewati hal-hal seperti ini, saya bilang, kalau kau benar bilang sama Allah, pasti selesai. Tapi kalau kau ragu, tidak bisa. Nah, itu. Kalau ragu tidak bisa. Dan keyakinan yang sesungguhnya itu memang kadang-kadang datang saat-saat kepepet Pak Krisna. Ada sungai 5 meter lebarnya, tapi karena dikejar harimau kita, kelompat itu. Ya kan? Padahal kalau lagi normal semeter aja sakit. Kebakaran lemari begitu bisa diangkat. Bisa diangkat. Nah, itu ada pula kata orang teori kepepet. Tapi saya tidak mengatakan teori kepepet. Tapi memang saat-saat kita terdesak, ada semacam keyakinan. Karena udah nggak ada lagi. Ya udah sama Allah SWT saja.
Itu jika ngomongin sakit. Saya pernah melewati itu, Pak. 12 hari saya harus karena tidak ada biaya, Pak Krisna. Kalau nginap kan mahal lagi itu. Maka saya pagi datang, infus, selesai jam 9 atau jam 10, pulang pakai angkot. Bayangkan pakai angkot lagi tuh, Pak. Waktu itu 12 hari. Tapi selesai kok dibikin Allah SWT. Nggak ada yang nggak selesai, Pak. Jangan khawatir. Pasti berdoa, kita doakan. Tentu pasti kita doakan. Semoga Allah meringankan. Tapi yang paling penting punya adalah ketenangan hati, keyakinan hati bahwa Allah akan bantu. Tapi bukan ketenangan dan keyakinan hati dibantu ini lantas kita malas-malasan. Enggak. Teruslah pula berobat. Obat-obat apa? Oh, mahal Salman obat. Ada obat yang murah. Luka, Rasulullah pernah mengobati luka dengan macam-macam ya. Nanti atau dengarkan, tanya nanti pas hari Ahad atau hari Sabtu siapa Ustadz Alfian itu kan yang mengajarkan tentang obat herbal yang kalau saya pernah dengar bumbu dapur itu obat ya kan. Atau Bang Reva dengan sentuhan Al-Fatihah aja bisa. Bang Reva Bang tadi Reva ya. itu kan gratis. Gratis juga. Di Di mana alamatnya? Tolong sampaikan ke beliau ini nanti kita sampaikan. Ada Bang Reva kan? Tuh ada bantuannya sudah diingat kita sama Bang Reva. Sentuhan itu. Sentuhan spiritual ya. Quantum. Iya. Al-Fatihah. Saya pernah bicara juga tentang ini dengan dokter siapa namanya yang perempuan pernah jadi. Oh iya lupa ya. Alah, siapa nama ibu itu? Ya, Allah dia juga lupa. sama, emang muridnya itu. Sama ya? Reva, satu Alah, lupa aku nama ibu ini. Berobat dengan cinta. Iya dengan cinta. Tapi apa yang dia sampaikan oleh Bang Reva sama dokter ini bukan hal baru sebenarnya. Saya ingin cerita apa yang dikembangkan oleh Bang Reva atau ibu dokter kita ini, itu kita mas terima kasih kan karena dengan bahasa yang berbeda, dengan gaya yang berbeda akan menjadikan sebuah ini di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya ala pengobatan yang kayak gitu itu sudah diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kalau Bapak yang tadi SMS kita ini mau lakukan terus memang. Anak saya sekarang 2, Muhammad sama Yasir. Kenapa pun mereka yang pertama kali saya lakukan Pak Krisna itu saya pegang, saya baca Al-Fatihah. Iya. Gitu. Harapan saya itu apa Pak Krisna? Yang saya inginkan dari itu apa? Sampai besar mereka yang dicari ayahnya nanti. Ayahku. Karena perasaan aku setiap aku bilang gitu, sembuh kata anak. Maksud aku, nggak nangis lagi dia kan. Sini ayah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Dia pun udah diam. Jadi tanya aja, lihat aja anakku ini, Yasir ataupun Muhammad tuh, kalau dia jatuh cari ayahnya. Sakit ayah katanya. Ditunjukkan tangannya. Nanti aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Udah nggak sakit lagi katanya. Itu sebenarnya ajaran Rasulullah SAW, bukan ajaran siapa-siapa, ajaran Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan Bang Reva atau dokter cinta itu ya, dokter cinta betul. Bisa menyembuhkan itu. Jadi abang pun Pak Reva ini tadi baca aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sembuh pasti. Kalau saya bilang pasti. Enggak ragu kita. Apalagi dengarkan nanti kalau ada lagi Pak Ustadz Reva ini datang lagi didengarkan. Jadi begitu Pak ya. Serah diri ke Allah SWT, tapi berserah itu bukan berarti malas-malasan. Kita lakukan usahanya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Krisna. Ayo bacakan Al-Fatihah kepada kakinya yang bengkak itu tadi. Wallahu a'lam. Oke, baik, selanjutnya Assalamualaikum. Salam. Memang benar sekali apapun yang kita alami kita serahkan saja kepada Allah. Saya sudah mengalaminya saat itu, saya harus melunasi administrasi di Pegadaian karena jatuh tempo. Duit saya tidak punya. Saya sholat duha, saya serahkan sama Allah. Saya bilang, ya Rabb, kalau memang barang yang di Pegadaian itu baik untuk saya beri jalan agar saya bisa membayar administrasinya. Kalau tidak baik, biarlah saya serahkan hanya kepadamu. Subhanallah, tiba-tiba ada SMS masuk, ternyata ada teman yang saya yang mau bayar hutang. Padahal saya sudah lupa kalau dia punya hutang kepada saya. Saya langsung sujud syukur bisa bayar Pegadaian, bahkan duitnya masih ada sisa. Mulai dari itu sampai sekarang saya tenang, alhamdulillah. Dari Ibu Nur Purinduri, Kelapa 2 Wetan. Parinduri, jadi manantulang. Iyalah, sekali lagi kita angkat tema ini dalam rangka membantu sebagian saudara-saudara kita, pendengar Rasil atau pemirsa Rasil, yang ditimpa masalah dalam hidupnya untuk saling meyakinkan kita bahwa apapun yang terjadi pasti ada penyelesaiannya. Saya juga pernah terjadi itu sama saya Pak Krisna kayak gitu. Udah pernah saya ceritakan di Rasil ya. Tadi dalam rangka saling motivasi. Saya waktu itu harus bayar kontrakan besok. Kontrakan ini bayarnya 7 juta. Sesudah pulang dari Mekah saya ini.
Sementara duit cash yang ada di kantong saya itu hanya 2 juta di ATM saya. Aduh, gimana cara ini ya? Besok dia bilang, Pak Salman, Mas Salman, waktu itu belum jadi ustadz aku, masih warung, Bang Salman Cok, masih gitu. Cok, besok kalau kau nggak sanggup, mohon maaf, harus pindah kau katanya. Baiklah Pak. Setelah dia telepon aku begitu sore-sore, malam-malam dia telepon aku. Orang yang betul-betul tidak kusangka. Dia pernah aku bawa jadi jamaah aku haji, umroh, telepon aku. Hanya menanya nomor rekeningku berapa, ku kasih nomor rekening. Besok cek rekening BCA waktu itu ya. Aku buat cek, masukkan. Itu nol duitnya, 50.000 lah sisa biasa. Masuk uang ke situ 5 juta rupiah. Tarik 5 juta, sisa lagi 50.000 lagi kan. Udah selesai, nggak ada lagi. Habis 1 juta. Jadi aku ini karena terlalu sering aku mendapatkan bantuan-bantuan kayak gitu dari Allah. Maka kalau ada orang berceritakan masalah, aduh kurang yakin kok sama Allah kawan, gue bilang. Harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bahayalah. Nah itu. Kalau ragu kita sama Allah, sama siapa lagi yang kita percaya? Hanya Allah tempat kita percaya kan? Nah, silakan Pak. Baik, kemudian ada Ibu Liza Emilda di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Salman. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, terima kasih Ustaz selalu mengingatkan kita pada para sahabat pendengar setia Rasul bahwa Allah selalu bersama kita. Gimana caranya agar kita selalu bisa istiqomah berjalan di jalan Allah dalam keadaan apapun? Terkadang saya masih suka lupa dan tanpa disadari masih ada sifat suka mengeluh. Terima kasih Ustaz. Nah udah, jangan mengeluh, itu aja caranya. Jangan mengeluh Ibu, ya Ibu Syifa tadi ya. Jangan mengeluh Bu, jangan lupa sama Allah Bu. Kalau lupa sholatlah. Kalau hampir mengeluh sholatlah. Bu Syifa tadi ya, berjanjilah mulai hari ini tidak akan mengeluh kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah itu tempatnya memang kita berkeluh kesah kepada Allah. Jangan mana orang lain. Ceritakan semuanya kepada Allah. Selesaikan semuanya kepada Allah. Pasti ada jalannya. Kecuali pula masalahnya listrik kau konslet. Jangan pula ya Allah listrik kau konslet. Jangan begitu. Ya panggil tukang listrik perbaiki. Nanti semuanya serahkan sama Allah. Jangan begitu juga. Kompor gas kau nggak nyala-nyala. Ya udah serahkan sama Allah. Salah pula itu. Maksud aku nih yang hubungannya sama kegelisahan hati. Rumah kau bocor, serahkan saja sama Allah. Ku tokokkan kepala kau nanti kalau kayak gitu. Kalau rumah kau bocor, panggil tukang. Kasih cat apa namanya, yang drop-drop itu kan. Kalau listrik kau rusak, panggil tukang. Jangan pula nanti berserah diri sama Allah. Mobil kempes bannya, ya Allah, tolong kembalikan ban aku. Nggak bisa, pergi ke bengkel. Itu, Allahu a'lam. Oke. Assalamualaikum Salman, ini lagi hamba Allah di Cibubur. Begini Bang, aku ikutan nggak pernah pacaran sama karena saya mau mengikuti sunnah Rasul, yaitu menikah tanpa pacaran. Baiklah. Yang jadi pertanyaan aku, bagaimana caranya mencari istri yang mau menikah tanpa pacaran sama aku, Bang? Aman. Apa mungkin ada doanya Bang? Al-Quran apa gitu, gimana begitu? Jadi mah itu. Jadi gini Bang. Memang pacaran ini pula memang diharamkan Allah, itu sepakat kita. Jadi janganlah pula pacaran. Saya selalu mengajak orang untuk tidak pacaran. Walaupun dulu saya pernah melakukan itu gitu ya. Tapi keyakinan saya ketidakbolehan pacaran ini sangat melekat sudah di hati saya. Sehingga saya mengajak semua orang untuk tidak pacaran. Terus apakah datang jodohnya kalau tidak pacaran? Ya datang, ya dicari. Ya itu tadi. Kalau jodoh kau belum datang, ya carilah. Kalau nggak kau cari nggak dapat. Sudah kau cari, jangan hanya kau cari aja. Sudah kau cari, tanya dia, mau nggak kau dek menikah sama aku dek? Mau Bang. Lamar langsung. Tapi ya masa sih harus aku ajari kan gitu ya? Ya lembut-lembutlah sedikit kau sama perempuan kalau ngomong. Boleh kayak orang Batak, boleh. Orang Batak begitu. Dek, cantik nampak aku kau. Baik hati kau nampak aku. Kalau kau mau, abang mau jadi suami kau. Mau tidak kau? Tanya baik-baik. Pasti mau orang. Apa tak mau orang? Tanya baik-baik. Nah ini, saya kepada abang nih tadi ya. Mulai hari ini Bang, perhatikanlah perempuannya. Udah? Perhatikan. Jangan banyak kali kriterianya. Kadang-kadang yang bikin orang tak menikah itu banyak kali kriterianya. Harus cantik lah, harus penulis lah, harus kaya lah, harus biasa baca Quran lah. Banyak kali kriterianya.
Padahal kau pun taknya baik-baik kali kan gitu. Janganlah. Cukuplah senang hati menengoknya, baik hatinya sedikit nampak, udah cukuplah itu. Masalah yang lain-lainnya nanti kita sempurnakan, karena tak mungkin dapat yang sempurna. Cuma Khadijah yang diciptakan Allah pas. Perempuan lain banyak kurangnya sudah titik. Nah, jadi udah ada satu yang agak-agak pas sedikit, udahlah tanyalah, datangi dia, ceritakan hasrat tujuan kita. Kalau mau lebih sopan lagi jangan kayak orang Medan pula. Orang Medan ini kan langsung aja ayah kita atau ayah mak atau temui ayahnya gitu kan, tanya, udah nanti pasti bisa. Aku kadang-kadang bingung kali aku nengok orang yang bingung nyari perempuan untuk jadi calon istri. Begitu banyaknya perempuan, ya kan? Dilamar aja. Yang kalau kau diam aja nggak dapat lah. Nampak perempuan, oh cantik nih, langsung lamar. Mau dek jadi istri aku? Nggak mau ya nggak usah. Aku mohon maaf, di istriku ada di sini nih, ada istriku di sini. Mudah-mudahan nanti dia nggak marah sama aku ya. Sebelum aku menikah, setelah aku taubat dari pacaran, ya. 2009 adalah titik saya di mana mengharamkan pacaran untuk diri saya. Maka sejak 2009 ketika ketemu perempuan, ku dekati langsung bilang gini, dek mau menikah sama abang. Langsung aja. Terkejut dia. Oh, apanya ini katanya? Udah, nggak mau ya nggak usah. Aku nggak maksa orang. Kutanya lagi kutanya lagi. Udah kenalan, dek, kalau aku mau menikah, mau nggak menikah? Itu waktu itu agak aku tanya bapakku ya, emakku ya, tanya, emaknya nggak mau. Masa sih belum kenal langsung nikah? Ya nggak usah. Langsung. Tanya lagi, nggak mau. Tanya lagi. Sampailah ketemu istriku ini. Istriku ini pun kami kenalan. Tapi memang waktu itu aku ceramah di acara orang nih kan gitu. Biasalah Ustadz ya kan agak ngelirik-ngelirik sedikit lah. Namanya Ustadz Bujangan. Resiko Ustadz Bujangan ya kan. Resiko itu. Tak usah alim-alim kali kita berceramah lah. Ngelirik-ngelirik sedikit. Nampakku memang nggak ingat aku kalau waktu ceramah, nggak ingat aku dia. Nggak ingat. Karena anak gadis semua yang hadir ini. Banyak yang add pin BB aku waktu itu. Masih pin BB waktu itu kan. Termasuk dia. Di SMS-nya aku nanya-nanya lah awal-awalnya. Nanya. Ku perhatikan foto dia di profile apa itu kan. Di profile BBM itu. Cantik nampak. Gua tadi pikir kan. Langsung aja aku bilang, dek, kau boleh nanya banyak sama aku. Tapi ada syaratnya. Aku bilang. Apa itu Ustadz? Masih manggil Ustadz ini. Apa itu Ustadz? Aku mau nikah. Mau nggak kau jadi istri aku? Langsung. Pokoknya perjalanannya agak panjang lah. Setelah itu panjang perjalanannya. Akhirnya menikah kami. Masya Allah. Nah itu, tapi memang aku setiap menanya perempuan itu nggak main hati dulu. Aku berprinsip waktu itu setelah 2009 taubat itu, prinsipnya lamar dulu, nikahi dulu baru bercinta. Itu. Kalau kata orang, kalau dia nggak cinta, cinta itu bisa dibangun, gue bilang. Rumah aja bisa dibangun, masa cinta nggak bisa dibangun, ya kan? Makanya kita bilang sama bang, nikah dulu pacaran, lamar, jangan takut-takut. Kalau takut kau bang lamarnya, datang kau ke Rasil, ku ajari kau langsung lah, pray-pat, biar lebih biar besok menikah nanti. Oke, selanjutnya salam Ustaz Salman. Sudah banyak kesalahan yang aku buat dalam hidup. Sekarang ini aku ingin kembali ke jalan yang Allah tunjukkan. Akan tetapi setiap aku menjalani perintah-perintah Allah, hatiku ini selalu resah, tidak tenang. Aku takut sekali kalau hati ini sudah ditutup oleh Allah. Bagaimana Ustaz cara memohon ampun yang sebenar-benarnya kepada Allah? Aku takut sekali Ustadz kalau Allah tidak mau mengampuni kesalahanku. Mohon bimbingannya. Baik. Kalau sudah merasakan ini nggak perlu dibimbing lagi. Teruskan rasa itu kawan. Nanti rasa ini setelah kau lewati akan muncul rasa betapa dekatnya kau dengan Allah SWT. Di kalangan ulama tasawuf rasa inilah muncul bagi orang yang bertaubat. Itu pasti. Justru kalau tidak muncul rasa ini aneh. Ya, ke saudaraku atau bapak ataupun ibu yang SMS kita ini tadi. Saya ulangi lagi. Jika muncul rasa resah, takut tidak diterima saat kita bertaubat kepada Allah SWT. Sama kayak aku tadi. Aku juga pernah terjerembab di lembah yang tidak baik. Di lembah nista, di lembah yang dimurkai oleh Allah SWT. Setelah kita mulai mengangkat kaki kita di lembah itu, pasti ada rasa takut, rasa khawatir tentang tidak diterimanya taubat kita, tentang tidak diterimanya amal ibadah kita. Itu wajar. Dan itu justru harus ada. Kalau tidak ada itu justru tidak benar.
Lanjutkan terus rasa itu, pelihara terus rasa itu. Karena rasa yang sedang kau rasakan nih Pak, ketika terus engkau beribadah, terus engkau mengabdi kepada Allah, terus engkau lakukan sholat, terus engkau baca Quran, terus kau berzikir, terus amal-amal soleh kau lakukan, rasa ini akan menipis. Setelah rasa ini menipis, maka timbul rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rindu sudah mulai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala muncul rasa cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah rasa cinta muncul kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat, kau muncul rasa memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kau itu nanti Pak, doakan agar aku juga ikut di situ ya. Karena saya juga masih di wilayah resah akan ibadah kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum move on kita. Setelah kita muncul rasa ini, rindu harusnya. Rindu itu apa? Jam berapa azannya? Gitu. Kapan Ramadan? Puasa Al-Quran, itu rindu. Ngapa-ngapain Al-Quran? Apa? Itu rindu namanya. Nah, ketika rindu, sayang dia sudah. Ketika sayang, sengking sayangnya sama Al-Quran, lupa dia lapar. Itu sudah. Ketika dia cinta, Al-Quran itu sudah di lidah dia sudah. Darahnya Al-Quran, apa, semua sholat. Udah, itu cinta, mabuk dia sudah. Ibarat kita mencintai istri kita lah. Kalau nanti cintai pacar lagi nanti ada mencintai istri kita. Mau makan teringat istri, mau minum teringat istri, apa macam. Semua itu cinta. Udah love. Ketika cinta muncul, terus kita perjuangkan. Muncul rasa memiliki Allah SWT. Kalau kau sudah punya rasa memiliki Allah SWT, nanti akan jadi kekasih Allah kita Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz Salman. Ustaz Salman, tolong kasih saya zikir yang paten Ustaz, supaya saya tidak gelisah lagi. Aywa. Zikir-zikir paten. Semua zikir bukan paten ya? Semua zikir paten Bang ya. Tidak ada zikir yang tidak paten. Semuanya paten, semuanya bagus. Memang ada beberapa hal yang dianjurkan Rasulullah. Contohnya la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Atau baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran juga termasuk zikir yang paling paten. Atau Bapak ingin zikir-zikir tertentu, saya pikir ya. Zikir-zikir tertentu boleh memang diamalkan. Tapi ketika membuat kita justru tidak mengingat tujuan zikir atau malah membuat kita mengingat tujuannya, nggak boleh. Contohnya apa? Gini, ku kasih dulu satu contoh zikir. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pagi sore, insya Allah resah hati akan hilang. Tapi 40 pagi, 40 sore. Bagi yang mau mengamalkan ini, insya Allah keresahan hati hilang. Kenapa? Karena Yunus alaihissalam membaca itu di perut ikan yang memang menelan Yunus alaihissalam. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah masalahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya dapatkan ini dari guru saya di Mustafawiyah, Syekh Ayahanda Sahrir. Pernah saya diajarkan secara khusus, Salman, paladong anggi masalahmu, paladong baya ina amang masalahmu. Kalau kau punya masalah, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali pagi, 40 kali sore. Paginya itu setelah sholat subuh, sorenya setelah sholat asar. Insya Allah tidak akan ada masalah yang membuat kau resah lagi. Itu zikir. Tetapi gini, kalau ku sampaikan ini tadi, terus Bapak amalkan hanya tujuannya untuk menghilangkan resah, Bapak orang yang biasa berarti. Tapi yang sebagusnya, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang kita gunakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah, untuk minta maaf kepada Allah. Nanti hadiahnya keresahan hati dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagus. Jadi bila ada guru kita menyampaikan baca ini supaya dapat rezeki, ya boleh-boleh saja. Tapi bagi saya ingin menjelaskan, jangan rezekinya tujuan kita. Sholatlah duha supaya dapat rezeki. Katanya bacalah sholawat, sholawatin mobil. Istri saya pernah nanya, kita sholawatin aja bang mobilnya biar dapat mobil kita. Cetek kali kalau sholawat cuma mobil hadiahnya. Kata Allah, sholawat sekali rahmat 10. Jangan minta mobil. Rahmat itu lebih bagus daripada mobil. Satu rahmat 1.000.000 Alphard tidak ada bandingannya. Satu rahmat 10. 1.000.000 mobil Alphard dikasih Allah gara-gara sholawat satu aja. Ditukar untuk 10 rahmat. Aku bilang enggak, saya Allah tetap menginginkan rahmat aja. Karena rahmat ini dahsyat. Rahmat itu kadang-kadang bentuknya kawan gini. Sebenarnya ada penyumbatan darah sebenarnya di tubuh kita sudah yang menyebabkan kita nanti akan kena stroke. Karena sholawat yang kita baca itu tadi dan lillahi ta'ala bukan karena mobil Alphard tadi dihilangkan oleh Allah penyumbatnya.
Itu rahmat. Rahmat itu lagi contohnya. Bersolawat kita sama Rasulullah SAW. Diberi 10 rahmat. Sejuta dari satu bagian rahmat itu. Hari ini kita sebenarnya sedang bertengkar sama istri kita. Tapi karena kita baca solawat, lembut hati istri kita. Itu rahmat. Kalau hanya sekedar Nissan Serena, Alfa, Toyota, apa macam. Kecil kali. Gitu loh. Kalau kau berzikir hanya untuk rezeki, ya Allah, cetek kali iman kau. Gitu. Tapi menurut saya, jangan bandingkan dengan ustadz lain. Tapi ya, saya sangat menghargai bila dimotivasi, solawat, apa. Dengan rezeki, boleh silahkan. Tapi saya ingin mengajak yang lebih dari situ. Gitu loh. Lebih dari situ. Masa kita kayak anak TK dikasih permen senang, dihilangkan permennya menangis. Nanti sudah diamalkan zikirnya, sudah diamalkan sholatnya, sudah diamalkan salawatnya. Loh nggak datang mobilnya. Kecewa kita sama Allah. Loh enggak. Karena rahmat, karena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada bilangannya. Luar biasa angkanya. Itu. Jadi saya ingatkan. Boleh minta zikir. Ayo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca pagi sore 40. Tapi tujuannya tetap untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar menghilangkan keresahan di hati. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini SMS banyak banget itu Ustaz ya. Saya bingung yang mana dulu yang dibaca ini ya. Dari Ibu Soleh, Assalamualaikum Ustaz, adik saya dijodohkan dan sebelum puasa menikah. Ya. Tapi sekarang dia belum menjadi ladang yang baik buat suaminya. Itu membuat emak saya sedih dan karena sikap adik yang diam, tak ada senyum buat suaminya. Mohon doa untuk adik agar jadi istri yang soleh. Baik. Dari Ibu Asdi Ciputat. Pemirsa pendengar, kehidupan suami istri misteri ya, yang sulit untuk kita pecahkan. Apalagi mendengarkan cerita seperti ini, kita tidak bisa menghakimi istrinya salah atau suaminya salah. Kehidupan suami istri luar biasa. Saya juga dengan istri saya tidaklah pernikahan yang mesra-mesra, yang apa namanya, yang tidak bertengkar. Bertengkar juga saya. Tapi bukan masalah pernah bertengkar atau tidak pernah bertengkarnya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Berarti gini, baik suami ataupun istri perlu kedewasaan berpikir. Jangan kanak-kanak. Gitu. Bila ada kekurangan istri, nasihati dia baik-baik. Dinasihati terus. Ajak dia berpikir. Begitu yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita. Ya, saya pernah berdalih begini, ya Rasulullah, Buya, kan Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ismail di Mekah memiliki istri kan? Istrinya itu tidak mempersilahkan ayahnya masuk. Ketika diketok pintu oleh Ibrahim, tok, dibukakan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menantunya buka. Ada Ismail. Ismail lagi pergi berburu, Pak. Oh, begitu ya. Kalau begitu setelah nanti pulang berburu dia, tolong dulu kusen pintu ini diganti. Ibrahim pulang, Ismail datang. Istrinya cerita, ada tadi bapak-bapak yang datang, bertanya, abang di mana? Abang bilang berburu. Terus, kau suruh masuk? Enggak. Apa? Dia cuma pesan, nanti tolong kusen pintu ini diganti. Katanya. Oh baiklah, aku ceraikan kau. Ismail langsung menceraikan istrinya, mencari istri yang baru. Menikah dia dengan istri yang baru, oke? Datang lagi Ibrahim bertamu. Setelah datang Ibrahim bertamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, silahkan dulu duduk Pak, saya siapkan teh. Apa? Setelah disiapkan teh, baru... Apa keperluan bapak? Saya Ibrahim, anaknya Ismail. Oh, mertua saya berarti. Gitu. Nanti gini aja, aku mau buru-buru pulang. Tapi bilang sama Ismail, nggak usah kau ganti lagi kusen pintu ini. Apa yang kita pelajari, betapa Ibrahim menilai menantu yang punya akhlak. Orang kalau punya akhlak itu, ya ditunggu dulu di teras, disiapkan minum. Itu kan namanya orang yang baik ya. Banyak teman-teman menjadikan dalil ini boleh menceraikan istri yang tidak baik. Enggak, jangan begitu. Sayyidina Bilal Al-Ghamri pernah bilang gini, ente Ismail. Terus atau ente Ibrahim. Kau pikir itu Ismail, itu Ibrahim. Kau siapa coba? Badung juga. Ya dapat istri badung yang wajar. Gitu. Yang harus kita lakukan bukan cerai, bukan mengakhiri, tidak. Perbaiki. Memperbaiki, namanya memperbaiki manusia. Tidak bisa 2 hari. Tidak bisa 3 hari. Tidak bisa 4 hari. Adikku cerita, adikku Sofyan yang kemarin ikut ke sini Rasil. Kan dia sekarang kita ikutkan di pendidikan di Rohama Al-Fajr.
Aku bang 2 minggu aja kambingku bimbing. Insya Allah dia sudah tahu makan di mana, keluar kandang jam berapa, masuk kandang jam berapa. Kita hanya dah jalan kambing. Ini manusia udah 1/2 tahun nama kita, narok piringnya sudah makannya nggak bisa. Aku bilang, itulah manusia. Kau pikir lebih hebat manusia daripada kambing? Aku bilang, jauh lebih hebat kambing daripada manusia ini. Aku bilang, itu. Sama ketika kita mendapatkan istri, atau sebaliknya, ketika seorang istri mendapatkan suami tidak sesuai dengan yang diinginkan, jangan buru-buru menyesal. Itulah tugas kita sebagai suami, tugas kita, ayo perbaiki istri kita. Si istri juga harus begitu, ayo perbaiki suami, saling memperbaiki diri masing-masing. Insya Allah 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, baik semuanya. Tapi kalau buru-buru dicerai, apalagi sudah ada anak, terus nanti menikah lagi kita dengan yang lain, belum tentu yang lain itu dapat kita baik. Semuanya akan bisa berpura-pura baik sebelum serumah dengan kita. Itu sudah menjadi catatan rahasia umum sudah. Semua laki-laki akan pura-pura baik ketika melamar seorang perempuan. Semua perempuan akan bertingkah baik ketika dilamar orang laki-laki. Itu pasti. Sesudah kita serumah, sesudah kita sekacur, baru kita tahu ngorok ternyata. Ya kan? Aslinya keluar semua. Keluar semua sudah. Baru nampak. Ini kayaknya aku nih. Kayaknya bijak kali kalau ngomong di ceramah, ya kan? Tanya istriku kayak mana aku sebenarnya. Tanya dia. Dia yang tahu aku nih sekarang kayak mana. Alah bohong abang katanya. Gitu, kan? Ya. Karena rahasia kita ada di dia sekarang. Ya Allah. Nah, itu. Jadi jangan buru-buru lah. Jangan buru-buru menilai pasangan kita negatif. Jangan. Introspeksi diri. Saat-saat tenang, ajak pasangan kita juga introspeksi diri. Kita juga sebagai mertua, juga jangan buru-buru menilai menantu buruk. Emang kita jadi mertua udah baik-baik kali apa? Nah gitu ya. Ingat-ingat juga dulu kita jadi menantu baik tidak? Jangan-jangan bukan, oh aku baik jadi mertua, aku baik dulu jadi menantu. Oh mungkin ini ujian buat kau. Mampu nggak kau jadi mertua yang baik yang sesungguhnya? Saat punya menantu yang tidak baik. Kalau kita mau tepos seliro seperti ini, selalu menempatkan diri sebagai orang yang harus berintrospeksi, insya Allah akan baik semuanya. Saya pernikahan saya juga masih 4 tahun. Saya tidak berani jamin apa-apa. Saya sama istri saya selalu bilang gitu. Kita hanya bisa berusaha. Belajarlah baik-baik. Saya sering bilang, lihat tuh, masih baru 4 tahun pernikahan cerai. Kok baik-baik. Nah, gitu. Tapi istriku ini juga, abang juga harus baik-baik. Gitu. Jadi dia udah panik balas itu sama aku kan. Berceramah sama orang, dia mau orang dengar awak. Tapi sama istri kita, dia juga balas lagi. Tapi itulah dinamika suami istri. Tidak akan kau jumpai kehidupan suami istri elok aja, mana ada. Yang elok, katakan, yang salah dielokkan, yang elok disempurnakan. Nah itu, catat baik. Saya ulangi Pak Kisah ya. Kehidupan rumah tangga itu, catat baik-baik ini. Ini patah orang Melayu. Yang salah dielokkan. Yang salah dielokkan. Dielokkan. Yang elok sempurnakan. Dah itu. Dah itu. Paten nanti. Itu rumah tangga kau nanti akan terasa gulai lemak ikan patin nanti rasanya. Enak aja nanti. Wallahu a'lam. Wah banyak sekali pertanyaan ya. Kita baca yang lain ini ya. Salam Ustaz Salman. Saya Ari. Saya mau tanya Pak Ustadz. Adik saya punya kendaraan, tapi atas nama saya. Kalau kendaraan itu untuk berbuat yang salah, apakah saya ikut menanggung dosanya? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, enggak lah begitu. Kendaraan kita kasih adik kita kan gitu ya, dan atas nama kita. Tentu saat kita ngasih, bilanglah baik-baik sama adik kita ini. Dan saat kau ngasih kendaraan sama adikmu, kau harus tahu lah adikmu ini. Adik kita ini kerjaannya apa? Kalau dia guru ngaji pula dulu TPA, apa pula lagi dosanya lagi kan? Serahkanlah sudah, jangan terlalu buruk sangka juga kita. Tapi kalau adik kita ini memang pecandu narkoba, tarik aja dulu. Tarik. Nggak apa-apa tarik. Bukan masalah dapat dosa atau kita, itu jangan terlalu cepat menilai dosa atau tidak ya. Ini gara-gara beberapa ustadz nih suka apa-apa dosa, pada pahala, apa-apa pahala. Hidup kita ini sebenarnya bukan hanya masalah dosa dan pahala sebenarnya. Allah yang mengajarkan kita. Dosa dan pahala itu kan di akhirat Pak ya. Dan Allah mengajarkan kita membahas Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada hal-hal dunia yang kita harus bahas. Bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita kebersihan, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita menyenangkan orang, bagaimana kita memberi hadiah, bagaimana kita pembantu kita harus senang sama kita. Itu kan masalah-masalah sosial, masalah-masalah dunia hasanah. Ini kadang-kadang kita hanya ingat dosa enggak.
cetek kali gitu loh. Nanti ku balas dosa gimana coba? Kalau ku balas berpahala gimana? Jangan di situ, Bang. Mohon maaf, aku mohon maaf. Jangan Bang tersinggung dengan penjelasanku ini. Maksud aku, nggak usah kita bahas dosa atau tidaknya. Kita bahas, oh adikku ini guru TPA, udah tidak dosa. Adikku ini ternyata berandal, suka tawuran, tarik. Bukan karena dosanya, karena aku kasihan sama adikku ini. Dek, satu syarat dek, kalau abang masih dengar kau tawuran, abang tak kasih sama kau motor ini. Tapi kalau kau sudah tidak tawuran, sembahyang kau dek, mengaji kau dek, menikah kau dek, baik-baik kerja kau, abang kasih motor ini sama kau. Ah, itu yang bagus. Itu namanya mengelola dunia kita agar baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azaban nar. Jangan dosa atau tidak yang kita bahas. Dosa atau tidak itu biar urusan raqib ataupun atid. Yang perlu kita bahas saat motor kita pinjamkan ke adik, lihat kondisi adik kita apa. Oh ternyata ustadz adikku ini, penceramah adikku ini Pak Krisna. Udahlah, kasih aja pinjamkan motor itu untuk dia lebih mudah menjangkau tempat dia ceramah. Oh ternyata adikku ini masih bandel. Ah udah, tarik motor itu sudah. Ah itu ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Salman, saya Toto di Jati Rahayu. Saya punya masalah yang sangat berat, tidak mungkin saya atasi. Sudah 3 tahun lamanya. Terakhir bermacam-macam doa, bahkan termasuk minta tolong kepada orang yang soleh. Saya belum bisa baca Quran. Mohon arahan Ustaz. Oh, Pak, kalau mau Bapak pakai arahan aku ya, aku berharap sih ya Bapak lakukan ini ya. Bahkan Pak sampai 7 tahun yang akan datang tidak selesai masalahmu ini, teruslah merengek kepada Allah SWT. Dan jangan takut. Sebenarnya permasalahan itu yang pertama itu dulu. Jangan takut, jangan gelisah. Berat Salman, seberat apapun, kesampingkan aja. Kesampingkan dia. Cari celah bersama Allah SWT. Bilang, alhamdulillah sebenarnya ya Allah, terima kasih yang sedalam-dalamnya ya Allah. Kau izinkan aku hidup, bernapas. Kau berikan aku segala-galanya. Masalahku ini sebenarnya kecil ya Allah. Kalau memang ini untuk mengurangi segala dosa yang pernah ku perbuat, kalau boleh tambah masalah itu ya Allah. Atau kalau memang inilah jalan pintasku menuju surga ya Allah, biarkan masalah ini tetap ada bersamaku ya Allah sampai Israel datang memanggil. Kalau kau berdoa seperti itu, berarti kau adalah orang yang sangat tenang. Tapi hati-hati jangan doa kayak gitu. Nanti betul-betulan sampai meninggal masalah itu ada. Jangan. Itu level pertama. Karena saya membaca Rabi'at al-Adawiyah punya. Rabi'at al-Adawiyah ketika berdoa sangat luar biasa doa-doa yang dia ucapkan. Oh, kalau memang nerakalah tempatku dan engkau ridho ya Allah silahkan. Ini kan bagi sebagian orang yang tidak memahami rasa tentu menolak istilah-istilah ini. Tapi bagi orang yang sudah betul-betul terbenam di rasa, dia akan membayangkan hebat kali Rabi'ah. Hebat kali Rabi'ah. Yang ingin saya bawa kau Pak, jangan terlalu kau pikirkan. Masalah itu ketika dipikirkan akan semakin berat. Berceritalah kepada Allah SWT. Cerita yang harus kau ucapkan pertama kali, jangan ringankan masalah. Bapak, kalau kayak gitu doanya nggak keren. Bilang terima kasih ya Allah. Sambil senyum kau, ya Allah terima kasih. Sebenarnya sadar saya Allah, ini mungkin caramu untuk mengurangi dosa-dosaku yang sangat banyak ya Allah. Ya Allah, takkan pernah ku keluhkan ini lagi ya Allah. Ku akan berterima kasih, ku akan nikmati ya Allah. Tolong, bilang kau pernah berikan sabar kepada Ayub ketika dia menghadapi masalah. Sekarang aku minta kepadamu ya Allah, berikan kesabaran Ayub itu di hatiku. Itu cara berdoanya. Teks-teks seperti ini ketika kita baca, hati kita apalagi saat malam kita bangun, mandi dulu kita bersih Pak Krisna, pakai kalau tak punya kau Pak parfum, pakai entah apa dibakar supaya wangi ruangan. Lupa aku daun apa itu ya. Bikin sesuatu supaya wangi. Ruangan kau bersih, sejadahmu juga bersih apa. Allahu Akbar, sholat kau 2 rakaat. Di sujud terakhirmu kau bercerita kepada Allah SWT. Tumpahkan semuanya. Teteskan air matamu hanya untuk dia Allah SWT. Dan jangan kau ceritakan ini ke siapapun. Karena kalau kau ceritakan tidak hebat power. Nanti kalau kau amalkan nih besok pagi. Plong sekali kau nanti. Itu. Jadi jangan mengeluh ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz Salman, nih SMS yang masuk subhanallah banyak sekali. Kelihatannya mohon maaf tidak bisa dibaca semuanya karena keterbatasan waktu. Mas Ondi sudah memberi kode. Terima kasih Bapak Samsudin, kemudian dari Batam, dari Singapura, dari mana-mana. Terima kasih ya. Mohon maaf sekali lagi.
kami tidak bisa bacaan karena keterbatasan waktu. Terima kasih Ustaz Salman. Terima kasih. Barangkali ada ini keseluruhan untuk didoakan apa gimana? Oh baik, untuk orang yang kena kita masalah. berdoalah sama-sama kepada semuanya. Ya Allah yang maha pengasih penyayang, sungguh kasih dan sayang-Mu tak terbilang ya Allah. Sungguh segala-galanya sudah Engkau siapkan ya Allah. Sungguh kami ini adalah hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan ya Allah. Tapi kalau boleh kami mohon, maafkanlah kesalahan kami ini ya Allah, tanpa harus serasa berat di hati yang harus kami terima ya Allah. Ya Allah, beban seberat apapun kami yakin Kau berikan karena kami sanggup membawanya ya Allah. Tapi kalau boleh lagi kami minta ya Allah, tolong ringankan segala-galanya ya Allah. Atau kalaupun tidak diringankan, yakinkan hati kami bahwa apa yang sedang Kau berikan ini terbaik ya Allah. Dan ada sedang Kau siapkan tujuan yang sangat indah, yang bila kami sabar menikmati ini semua akan begitu luar biasa rasanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau pernah berikan musibah yang berat kepada para nabi-nabi-Mu ya Allah. Tapi Kau berikan mereka rasa sabar yang sungguh sangat luar biasa. Kami juga minta kepadamu ya Allah, berikan kami sabar yang luar biasa itu ya Allah. Berikan kami rasa penyerahan diri kepadamu yang sempurna itu ya Allah. Seperti Rasulullah SAW pernah berserah diri kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ilahi lastu lil firdausi ahla ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا جلالي وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن نرجو سواك jika Kau kabulkan, jika Kau ampuni, sesungguhnya Kau Maha Pengampun. Tapi jika Kau tolak, kemana lagi kami meminta? Sungguh ya Allah, tak ada Tuhan yang berhak untuk kami ketuk pintu kasih dan sayangnya kecuali Engkau ya Allah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salman. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, kemudian juga Andri Seruput dan juga Zain. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.